Halo teman-teman subscribers, jadi kali ini saya lagi ada di Rai Fitness Bandung. Kita latihan ya sama-sama, saya ngajarin beberapa prinsip latihan yang sederhana ya teman-teman. Latihan bisa pakai badan sendiri, bisa pakai mesin, bisa apa. Tapi salah satu yang paling favorit kan adalah hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, hanya dengan sepasang dumbbell ini kita bisa melatih berbagai gerakan ya. Apakah latihan lengan, apakah latihan bahu, apakah latihan back, apakah latihan kaki, semuanya bisa dilatih dengan hanya menggunakan sepasang dumbbell. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, tentang berbagai jenis latihan. Yuk kita mulai dulu yang gampang sederhana ya. Melatih otot salah satu yang disebut dengan namanya show off muscle, yaitu adalah kalau teman-teman kadang-kadang ditanya misalnya, coba dong lihat dong ototnya, pasti teman-teman langsung begini kan. Nah itu artinya otot bicep yang kasih lihat ya. Salah satu latihan bicep yang paling populer itu adalah yang disebut namanya bicep curl. Bisa dengan menggunakan barbel, bisa dengan menggunakan dumbbell. Kali ini dumbbell. Teman-teman lihat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah gerakan yang sederhana. Pada saat dimana kita menaikkan bebannya, ini pasti kan lebih berat dibandingkan dengan pada saat kita menurunkan. Pada saat naik itu namanya positif, dimana otot kita memendek, mengencang, atau yang dikenal dengan yang namanya konsentrik atau positifnya ya. Nah pada saat kita menurun, nah kita turun gini, nah itu yang disebut pada saat otot kita memanjang, di mana disebut dengan yang namanya negatif atau yang disebut namanya eksentrik. Nah negatif biasanya cenderung lebih lama daripada positif. Lihat nih, kalau positif 1 detik, negatifnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa hal seperti itu? Karena kita mau ada definisinya yang disebut namanya time under tension teman-teman. Yaitu adalah berapa durasi waktu yang kita alami di otot kita mendapatkan tekanan. Semakin lama semakin baik, tapi nggak mau terlalu lama juga. Karena 1 repetisi itu paling kita bisa paling lama itu kurang lebih maksimal 6 detikan tuh teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih kira-kira sekitar 3, 4, 5 detik itu udah cukup. Nih, jadi contohnya pada saat kita melakukan aktivitas 1 detik positifnya, tahan di puncak gerakan di sini ya. Jangan diem di sini istirahat, tapi di sini tahan. Turunin 1, 2, 3. Turunin 1, 2, 3. Jadi total 1 repetisi itu kurang lebih membutuhkan sekitar 3 sampai 4 detik. Berarti kalau kita lakukan ini misalnya 10 kali, berarti kita akan masuk di kisaran antara 40 detik sampai maksimal 50 detik persyaratan waktu yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan 1 set teman-teman. Nah jadi 1 set kurang lebih 50 detik sampai 1 menit kan selesai. Pindah ke tangan kanan, nggak perlu istirahat lagi. Sama, kurang lebih kira-kira sekitar 10 kali. Nah setelah itu taruh, lalu kita istirahat kurang lebih sekitar 1 menit sampai 1,5 menit. Nanti teman-teman bisa belajar secara teoretis bilang bahwa oh iya kalau seandainya 1 menit buat men-trigger fat burning, jadi human growth hormone yang dioptimalkan, atau misalnya kalau boleh bilang misalnya, oh testosteron level kita yang dioptimalkan kalau kita istirahatnya lebih dari 1,5 menit atau apapun, silahkan aja. Tapi poinnya teman-teman pakai logika aja. Kalau istirahat terlalu cepat, ototnya belum siap untuk mulai lagi set berikutnya, akhirnya teman-teman jadi latihannya kardio, nafasnya. Tapi kalau teman-teman terlalu lama, kelar habis latihan, habis itu malah posting-postingan dan sebagainya, ya akhirnya jadi otomatis terlalu lama. Kalau boleh dibilang bukan ide baik juga ya teman-teman ya, karena teman-teman ingin mengoptimalkan yang namanya intensitas itu biar terus tinggi kan gitu ya, jadi nggak mau terlalu lama juga gitu. Jadi alasannya sebenarnya seperti itu. Jadi tadi bicep curl bisa dengan menggunakan sepasang dumbbell, mau pakai barbel juga bisa, mau pakai mesin juga bisa, nanti kita latihan pakai mesin. Secara umum kurang lebih kira-kira seperti itu. Bisa gak tadi saya lakukan misalnya posisinya seperti ini, turun ke bawah kan? Bisa gak seperti ini, lalu saya puterin ke sini. Baru saya tarik lagi supinasi, tarik lagi ke sini, baru saya lepas lagi ke sini. Boleh, nggak ada masalah. Ya, pada saat kita gini, otomatis forearm kita
yang namanya brachioradialis atau yang disebut dengan namanya apa ya kalau boleh dibilang lengan bawah kita, dia bekerja di sini. Habis itu baru dikasih bicepnya. Kena gak sih forearm pada saat kita melakukan aktivitas bicep? Kena, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman bilang, saya mau gini aja, masa dia langsung lepas saja. Lepas saja. Boleh gak? Boleh juga, nggak apa-apa. It's good. Ya. Demikian teman-teman, lakukan gerakan ini, kira-kira sekitar mungkin masing-masing 3 set. Setelah kanan kiri baru istirahat 1,5 menitan, kira-kira paling cepat 1 menit. Paling lama 1,5 menit, bolehlah 2 menit misalnya. Habis itu teman-teman langsung lanjutkan lagi. Kalau bisa 3 set, teman-teman mau 5 set silahkan. Nanti habis itu istirahat boleh lebih lama sedikit untuk pindah ke jenis gerakan lain. Selamat mencoba.